Di episode kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pasien yang dirawat di rumah sakit, di ruang isolasi, dan ternyata pasien ini baru sadar kalau selama ini dia itu dirawat oleh suster yang sudah lama meninggal. Bagaimanakah nasib pasien ini selanjutnya? Kalau kalian penasaran dengan cerita ini, tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Bagaimana dengan kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang gadis yang bernama Lydia. Yang Lydia ini ditempatkan di sebuah rumah sakit di ruang isolasi, dan ternyata selama ini dia selalu bertemu dengan suster yang ternyata suster ini sudah meninggal dunia. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang gadis yang bernama Lydia. Seorang mahasiswa berumur 24 tahun yang Lydia ini dirawat di rumah sakit ruang isolasi karena saat itu kebetulan rumah sakit ruangan semua terisi penuh karena saat itu sedang pandemi. Akhirnya si Lydia ini ditempatkan di ruang isolasi di lantai 5 yang sudah lama tidak dipakai. Karena kondisinya darurat, maka ruangan itu akhirnya dibuka untuk pasien karena semua ruangan di rumah sakit tersebut sudah penuh terisi. Saat itu malam pertama Lydia menempati kamar tersebut. Seperti rumah sakit pada umumnya, memang kalau rumah sakit itu selalu terlihat sepi. Lydia merasa ruangan itu teramat sepi, yang terdengar hanya suara detak jam dan sesekali ada suara langkah kaki suster yang mungkin sedang berkeliling. Karena kebetulan Lydia ini setiap malam itu tidak ada yang menemani. Kebetulan si Lydia ini kan hanya mempunyai satu adik, dan itu pun adiknya masih kecil, masih sekolah. Usia adiknya itu 7 tahun. Dan kebetulan ayah Lydia ini juga sakit stroke. Jadi orang tua Lydia ini tidak bisa sering-sering menemani Lydia di rumah sakit karena harus mengurusi adiknya di rumah dan ayahnya yang sedang sakit juga. Malam pertama berjalan seperti biasa, cuma Lydia itu merasa suasananya amat sepi dan hanya sesekali terlihat suara langkah kaki di luar kamar, sepertinya suster-suster yang mungkin sedang berkeliling. Saat itu karena Lydia tidak ada yang menemani di dalam ruangan, hanya sendiri, dan kebetulan botol infus Lydia ini sudah sebentar lagi habis. Jadi Lydia itu tidur tidak terlalu nyenyak karena dia takut botol infusnya itu habis tapi dianya tertidur. Saat itu Lydia sempat tertidur, dan kemudian karena dia merasa botol infusnya itu sudah sebentar lagi habis, jadi dia tidur itu pun seperti tidak nyenyak. Setelah jam 2 dini hari, Lydia pun terbangun dan dia melihat ke arah botol infusnya, ternyata memang sudah hampir habis. Dan akhirnya Lydia mencoba memanggil suster. Kalau di rumah sakit itu kan ada bel untuk pasien kan. Dia ingin memencet bel untuk memanggil suster. Dan tiba-tiba Lydia mendengar ada suara decit sepatu di depan kamarnya. Dan dia pun merasa bersyukur karena ternyata dia nggak harus memanggil suster. Ternyata ada suster jaga yang berkeliling malam hari. Lama Lydia menunggu suster itu masuk ke kamarnya. Suara langkah kaki itu terus mendekat ke arah kamar Lydia, tapi tidak ada suara pintu kamar dibuka. Dan setelah lama Lydia menunggu pintu itu tidak terbuka, padahal dia merasa suara decit sepatu itu tepat
tepat berhenti di depan kamarnya. Seketika tiba-tiba Lydia dikejutkan dengan suara perempuan yang terdengar sangat pelan dan hampir tidak terdengar. Suster itu bilang ke Lydia, "Tenang saja, aku akan merawatmu," dengan suara yang lembut, pelan, dan hampir tidak terdengar. Dan seketika langsung menolehkan wajahnya ke arah suster tersebut. Dan di situ Lydia sempat merasa agak aneh dan dia tuh sempat merinding karena dia melihat seorang suster dengan memakai baju putih seperti biasa, memakai baju suster, tapi yang aneh dari suster ini dia itu sangat pucat, bibirnya sedikit kebiruan dan matanya itu agak sedikit hitam. Karena Lydia memandangnya, suster tersebut tersenyum tipis dan berkata, "Jangan takut, saya yang bertugas malam ini, tenang saja, saya akan merawatmu," dengan suara yang lembut dan hampir tak terdengar pula. Dan kemudian Lydia bilang ke suster tersebut kalau infusnya itu sudah habis. Kemudian suster tersebut hanya menganggukkan kepala dan kemudian menuliskan sesuatu di buku catatannya. Kemudian suster itu pun pergi meninggalkan Lydia. Lydia berpikir suster tersebut mungkin mau mengambil infus yang baru. Kemudian suster tersebut pergi meninggalkan ruangan, yang membuat Lydia ini terheran-heran. Waktu suster itu pergi meninggalkan ruangan, tidak terdengar suara sepatu. Suster itu keluar dari tirai kamar, kemudian setelah itu sudah tidak ada lagi suara langkah kaki dan tidak ada suara pintu dibuka. Kenapa suster ini masuk ke kamarnya tanpa terdengar suara pintu dibuka, dan kemudian suster ini pun pergi dari ruangan Lydia tanpa terdengar suara pintu dibuka. Kemudian Lydia sudah tidak bisa tidur lagi karena dia menunggu suster itu untuk balik kembali mengganti infusnya. Lama menunggu, suster tersebut tidak kunjung datang. Setelah hampir 1 jam Lydia menunggu, akhirnya Lydia berinisiatif untuk memencet bel suster. Dia mau menanyakan kenapa belum ada suster yang datang kembali untuk mengganti infusnya. Lalu kemudian Lydia memencet bel. Setelah menunggu sekitar 10 menit, kemudian suster pun datang. Tapi yang bikin Lydia itu aneh, suster itu beda dari suster yang sebelumnya. Dan yang bikin Lydia aneh, suster itu tidak membawa infus yang baru. Kemudian Lydia pun bilang ke suster yang baru ini, dia bilang, "Sus, kok tidak bawa infus yang baru? Suster, kok lama sekali? Sudah hampir 1 jam saya menunggu dan suster datang tidak membawa infus yang baru." Lalu suster itu pun bilang ke Lydia, dia itu baru tahu kalau infus di kamar Lydia itu sudah habis. "Loh, Sus, tadi suster yang sebelumnya," Lydia bilang ke suster itu, "Oh iya Sus, tadi memang yang memeriksa tadi itu bukan suster Tami." Lydia itu melihat papan yang meriksa, Lydia melihat nama suster itu kan Tami. Jadi dia bilang, "Ya memang tadi yang datang itu bukan suster Tami." Tiba-tiba suster Tami itu berubah raut mukanya. Dia berubah kebingungan dan kemudian dia merasa seperti orang yang ketakutan. Nah, di situ Lydia sudah mulai merasa aneh. Karena tiba-tiba saja suster tersebut lalu tiba-tiba suster tersebut meninggalkan ruangan dengan terburu-buru seperti orang yang ketakutan. Kemudian setelah selang beberapa menit kemudian, Tami ini datang kembali bersama temannya. Dia datang ke ruangan Lydia berdua. Kemudian suster Tami mengganti infus, dan pada saat suster Tami mengganti infus, Lydia bertanya ke suster Tami, "Siapa tadi suster jaga yang datang ke kamarnya?" Suster Tami
awalnya tidak menjawab pertanyaan Lydia, tapi karena Lydia terus bertanya, akhirnya Suster Tami itu pun menjawab pertanyaan Lydia kalau malam ini tidak ada suster jaga di lantai ini. Mereka semua malam ini berada di ruang perawat. Tidak ada suster yang jaga di lantai 5 ini. Tidak ada jadwal perawat yang ronda di lantai 5. Semua perawat ada di lantai 1. Dan saat itu Lydia sedang kebingungan, kemudian Suster Tami ini segera bergegas keluar dari ruangan seperti orang yang ketakutan. Dan kemudian untuk hari-hari selanjutnya, setiap tepat jam 2 dini hari, suster misterius itu selalu datang dengan wajah pucat, bibir kebiruan, dan wajah yang sayu. Tapi seperti biasa, setiap suster itu datang, pasti terulang lagi kejadian yang sama. Terdengar suara decit sepatu di depan pintu kamar Lydia. Setelah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya, dan tanpa membuka pintu, suster tersebut tiba-tiba sudah ada di depan Lydia. Seperti biasa, suster itu memeriksa kondisi keadaan Lydia. Setiap suster ini datang, Lydia itu merasa ruangan terasa mencekam. Kemudian Lydia bertanya kepada suster tersebut, "Suster, namanya siapa ya?" Karena kebetulan suster tersebut itu memakai seperti jaket alma mater gitu. Biasanya kan kalau baju suster itu kan ada badge namanya. Jadi badge namanya itu tidak terlihat karena tertutup dengan almet. Nah, itu yang bikin Lydia itu berpikir mungkin perawat-perawat yang lainnya itu tidak mengenal, mungkin suster ini adalah suster magang. Kemudian Lydia bertanya kepada suster tersebut, "Suster, namanya siapa?" Kemudian suster itu menjawab dengan suara yang pelan dan berat, hampir tidak terdengar. Suster itu berkata, "Nama aku Ratna, tapi sebaiknya kamu tidak usah bertanya kepada perawat yang lain, karena perawat yang lain tidak ada yang mengenalku." Kemudian suster itu seperti biasa, suster itu memang setiap datang ke ruangan Lydia selalu membawa buku catatan. Seperti biasa, suster itu mencatat sesuatu di bukunya dan kemudian pergi meninggalkan Lydia. Dan dia seperti hilang begitu saja tanpa bersuara. Kemudian hari pun hampir pagi, seperti biasa perawat sebelum aplus memeriksa keadaan Lydia. Kebetulan hari itu suster jaganya masih Suster Tami. Lydia berkata kepada Suster Tami, "Sus, apakah saya bisa pindah kamar? Karena sepertinya di lantai ini sepi, Sus. Saya mau pindah ke kamar lainnya aja, Sus. Lagian, Sus, saya juga tidak nyaman dengan suster ya, kalau yang suster jaga yang periksa malam. Sangat aneh, wajahnya pucat, bibirnya pun kebiruan. Mungkin suster tidak mengenal, karena sepertinya siswa magang." Perawat tersebut memakai jaket alma mater. Lydia memberikan keterangan ke Suster Tami. Tapi Suster Tami saat itu tidak memberikan jawaban apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis. Kemudian Suster Tami bergegas, dia hendak keluar ruangan. Tapi Lydia kembali memastikan ke Suster Tami adakah ruangan lain. Kemudian Suster Tami pun bilang, kalau saat ini semua kamar di bawah masih terisi penuh, belum ada yang kosong. Akhirnya Lydia tidak ada pilihan lain selain dia tetap berada di ruang isolasi tersebut. Kemudian hari pun berganti malam. Ini sudah hari ketiga Lydia menempati kamar tersebut. Dan Lydia merasa, sudahlah, tanggung dia di kamar ini saja, karena besok hari ketiga pun, karena hari ketiga ini adalah hari terakhir Lydia di rumah sakit tersebut. Karena waktu visit dokter berkata kalau Lydia sudah dinyatakan sehat, sembuh, dan besok
bisa kembali pulang ke rumah. Dan kemudian seperti biasa, malam ini tepat jam 2 dini hari, seperti biasa sebelum Suster Ratna itu datang, dari luar terdengar decit sepatu dan berhenti di depan pintu kamar Lydia. Dan seperti biasa juga, tanpa ada terdengar suara pintu terbuka, tiba-tiba Suster Ratna sudah berdiri tepat di samping ranjang Lydia. Tapi kali ini Suster Ratna itu terlihat lebih menyeramkan. Dengan wajah yang seperti menahan amarah, dengan matanya yang hitam, senyumnya yang lebar, dan terlihat giginya yang menguning. Lalu Suster Ratna berkata dengan suara yang lantang, berbeda dengan nada suara sebelum-sebelumnya. "Kamu ini pasienku, jangan pernah pergi meninggalkan kamar ini. Kamu harus tinggal di kamar ini selamanya." Dengan nada marah dan mata yang sedikit. Dan tiba-tiba saja tangan Suster Ratna itu mencekal tangan Lydia. Dan saat itu Lydia merasa sangat ketakutan karena merasa tangan Suster Ratna ini dingin seperti es. Karena rasa takut yang teramat sangat, akhirnya Lydia ini pingsan tak sadarkan diri. Lydia sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya, dan akhirnya Lydia terbangun tersadar ketika ada suster yang ingin memeriksanya. Lalu suster tersebut membangunkan Lydia. Dan saat itu Lydia masih berpikir kalau Suster Tami itu adalah Suster Ratna. Maka Lydia segera menarik tangannya. Dia terlihat sangat ketakutan. Dan saat itu Suster Tami pun kebingungan melihat sikap Lydia. Lalu kemudian Suster Tami bertanya kepada Lydia, "Saya hanya ingin memeriksa tensi darahnya." Lalu seketika Lydia pun tersadar kalau yang memegang tangannya itu bukan lagi Suster Ratna tapi Suster Tami, dan dia pun melihat ternyata hari sudah pagi. Setelah itu akhirnya Lydia pun bertanya kepada Suster Tami jam berapa akan ada pemeriksaan dokter, karena saat itu Lydia sudah tidak tahan lagi untuk terus berada di rumah sakit tersebut. Kemudian Suster Tami pun bilang ke Lydia kalau nanti jam 9 akan ada visit dokter. Dan kemungkinan Lydia akan pulang hari ini. Dokter memperbolehkan Lydia pulang hari ini. Sepertinya Suster Tami menekankan seperti itu. Karena Suster Tami takut salah menyampaikan. Lalu kemudian setelah jam 9 pagi, akhirnya ada pemeriksaan dokter, akhirnya Lydia diperbolehkan untuk pulang. Tapi dokter tersebut bilang mungkin bisa pulang setelah jam makan siang. Lalu dokter meninggalkan ruangan. Tidak lama berselang, pintu kamar Lydia terdengar ada yang mengetuk, dan Lydia mengizinkan orang tersebut masuk. Ternyata yang masuk adalah seorang pria untuk bersih-bersih ruangan. Dan saat itu karena Lydia itu mempunyai banyak makanan di kamarnya, akhirnya Lydia memberikan beberapa makanan ke Mamang yang bersih-bersih di kamarnya. Kemudian entah bagaimana Lydia ini berinisiatif untuk bertanya kepada Mamang yang bersih-bersih di kamarnya. Karena Lydia berpikir mungkin Mamang ini kenal dengan suster, dengan perawat yang bernama Ratna. Kemudian Lydia pun bertanya kepada si Mamang ini tentang Suster Ratna. Lalu saat itu Mamang langsung melepaskan kain pel yang dipegangnya, dan dia seperti terlihat ketakutan. Lalu setelah selesai, Mamang tersebut langsung pergi meninggalkan ruangan. Dia terburu-buru keluar kamar tanpa membawa makanan yang tadi dikasih oleh Lydia. Dan akhirnya setelah siang, Lydia berkemas-kemas merapikan semua yang harus dibawa pulang.
Karena terlalu banyak makanan yang dia mau bawa pulang, akhirnya berkemas-kemas untuk pulang meninggalkan ruangan tersebut. Dan setelah itu Lydia keluar ruangan, dan kebetulan setelah di lantai 1, Lydia itu bertemu dengan Mamang yang tadi membersihkan kamarnya. Dan kemudian karena tadi Mamang itu lupa membawa makanan yang Lydia mau kasih, akhirnya Lydia memanggil Mamang tersebut dan memberikan makanan yang tadi tertinggal di kamarnya. Kemudian Mamang tersebut terus sambil berkata, "Mamang tadi keluar kamar aku terburu-buru sekali. Makanannya sampai tertinggal." Kemudian Mamang itu pun berkata kepada Lydia ini, kalau ternyata Suster Ratna itu sudah lama meninggal. Suster Ratna itu meninggal 20 tahun yang lalu. Dia itu adalah seorang siswa PKL di rumah sakit itu. Dulu meninggal di kamar ruang isolasi tempat di mana Lydia dirawat. Mamang itu pun tidak jelas bagaimana ceritanya, karena Mamang itu bilang kalau Suster Ratna itu terkunci di ruang isolasi itu dan kehabisan nafas karena Suster Ratna itu mempunyai penyakit asma, dan saat itu dia lupa membawa inhalernya. Dan karena ruangan itu terkunci, ditemukan oleh seorang perawat yang lainnya sudah meninggal di dalam kamar. Dan saat itu Lydia merasa sangat ketakutan, dan untungnya hari itu dia sudah keluar dari kamar isolasi tersebut. Mamang itu pun bilang kalau di lantai 5 tersebut memang sering terdengar decit suara sepatu setiap malam. Itu konon cerita dari security dan perawat-perawat yang lainnya. Jadi sebetulnya di rumah sakit itu pun sudah tahu dengan keberadaan Suster Ratna ini yang sering hadir di rumah sakit itu, tepatnya di ruang isolasi lantai 5. Sekian untuk cerita hari ini. Apakah ada yang berani dirawat di kamar isolasi lantai 5? Di antara kalian semuanya mungkin ada yang mengalami kejadian aneh ketika berada di rumah sakit. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Berkah bahagia untuk kalian semuanya. Pantengin terus channel ini selanjutnya, karena masih banyak lagi cerita horor dan misteri yang lainnya. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.